Masyarakat hukum itu kan ada yang, mana keadilan? Nah, kan keadilan itu KUHP, kasih uang habis perkara kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi exactly with me Dr. Tina Amelia SH MH CLA. Nah, pada siang hari ini tentunya kembali lagi di segmen BCA, Bincang Cerita Alumni, yang merupakan salah satu acara di Borobudur Channel yang menampilkan profil dari masing-masing alumni di program Doktor Hukum Borobudur tentunya. Nah, telah hadir di tengah-tengah saya tentunya yaitu Dr. Ajis Budianto SH-MS. Beliau adalah Ketua Prodi Pasca Sarjana di Universitas Borobudur. Nah, selamat siang Pak. Selamat siang, Bu Tina. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, kalau enggak sehat saya udah nyampe sini. Oke, alhamdulillah saat ini nikmat paling penting mungkin adalah sehat ya Pak? Sehat, ya. Oke, bagaimana Pak dengan kegiatan hari ini yang tentu dengan PPKM sudah lebih dari 1 tahun ya Pak, masih daring ya Pak ya. Mungkin ada kendala-kendala Pak sebagai dosen? Buat saya, apa yang terjadi saat ini berarti yang mau PPKM dan macam-macam dan seterusnya, itu kan bagian rangkaian kehidupan. Oke. Secara khusus terhadap diri saya, ya terima aja. Terima aja ya Pak. Iya, jadi kalau dikaitkan dengan profesi saya sebagai dosen misalnya, ya saya nikmati. Tidak ada yang susah sebenarnya. Yang membuat susah itu kan kita sendiri. Iya. Nah, kalau kita berprofesi apapun profesi kita, ya enjoy. Tapi kalau dibuat berat lah kita sering, meskipun ringan ya jadi berat kan gitu. Jadi tergantung mindset ya Pak. Ya, jadi saya segala sesuatunya terkait dengan kehidupan, dengan berbagai aktivitas yang menjadi bagian tanggung jawab saya dan yang harus saya lalui, saya enjoy saja. Oke Pak, dengan kita tahu ya Pak di masa pandemi ini tentu terakhir lagi ada PPKM dan seterusnya, konteksnya Bapak sebagai dosen di sosiologi hukum nih Pak, melihat kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini terkait dengan banyaknya tentu pemberitaan yang menyampaikan kenapa tidak lockdown, kenapa PPKM dan seterusnya. Bapak secara akademisi sebagai dosen sosiologi hukum bagaimana melihat ini Pak? Ya itu kan harapan. Okay. Ya. Sekali lagi kalau kita melihat kondisi saat ini dikaitkan dengan COVID, ya kita tidak bisa melihat secara khususon, tapi juga harus kita lihat juga aspek kondisi sine qua non, sebab akibat ya. Nah ketika sebab akibat dan tadi ada harapan itu kan kalau saya jadi pemegang kekuasaan misalnya, ya kita tidak nutup, karena kan negara ini kan dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kemudian ketika kita masuk kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara atau bernegara, kan ada implikasi yang harus kita jalani. Misalnya bernegara, ketika bernegara kan ada pemerintahan. Ketika ada pemerintahan kan ada objek sekaligus subjek yang menjadi bagian daripada penyelenggaraan ketatanegaraan itu. Siapa? Masyarakat. Nah masyarakat itu kan penuh harapan. Kenapa dia penuh harapan? Ketika bicara penuh harapan kan kita ini ada konstitusi. Konstitusi itulah yang memberikan informasi bla 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 tentang apa? Tentang makna bernegara. Ketika makna bernegara, tujuan bernegara apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, di situ kan titik yang menjadi harapan masyarakat adil dan makmurnya. Negara kita sebagai negara hukum, kalau di amandemen itu kan pasal 1 ayat 3 kan amandemen, negara kita adalah negara hukum, bukan berdasarkan. Kalau sebelum amandemen iya ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar bahwa negara kita adalah negara berdasarkan atas hukum, Restat tadi kan. Iya, betul. Nah kita beda lagi ya. Ketika kita masuk di sana ya jangan ditolak harapan masyarakat itu. Saya juga punya harapan, tetapi saya melihat kapasitas saya bukan hanya semata-mata sebagai masyarakat biasa. Tapi saya adalah masyarakat sebagai punya komunitas atau profesi saya sebagai dosen. Ketika saya sebagai dosen sangat khusus yaitu
terkait dengan mata kuliah sosiologi hukum misalnya, ya saya harus profesional. Artinya apa? Saya harus menyampaikan kebenaran, tapi bukan yang bersifat provokatif. Kalau provokatif itu kan terbuka juga kemungkinannya indikator bahwa ini yang tidak benar, ini yang benar, atau bahkan tidak benar. Tapi ketika kita tidak benar, tapi bukan kemudian memberikan pencerahan yang bagaimana cara menuju kebenaran. Tapi justru ketika ada hal yang tidak benar, kalau saya jadi provokator, maka ketidakbenaran itu dijadikan alat oleh saya untuk mengundang emosional pada masyarakat, sehingga tatanan berperilaku bermasyarakat bernegara itu tidak menciptakan suasana yang mengundang ketertiban, tetapi kekisruhan. Nah, kita sebagai dosen, ya kita harus bisa memaklumi gitu. Jadi kemudian sosiologi hukum juga melihat dinamika yang ada seperti ini, juga melihat dari dua sudut pandang ya Pak, dari dua sudut point of view. Aspek-aspek sosial bekerjanya hukum kan di situ kalimatnya. Ada variabel aspek-aspek sosial, social aspek. Ya banyak sekali. Jadi kan tadi saya sebutkan constitution canon. Kalau masyarakatnya misalnya masyarakat itu lower class, beda dengan masyarakat yang middle, beda juga dengan upper class, kan seperti itu. Nah, ketika kita melihat ada perilaku masyarakat lower class, middle class, dan upper class, ya lagi-lagi itu kan sudah sebab akibat. Betul. Ya kan, tetapi kalau kita melihat dari perspektif negara kan tak bisa diam karena itu kewajiban. Oleh karena itu, disitulah diperlukan kebijakan atau kebijaksanaan pemegang kekuasaan. Paling tidak, kalau kita bicara hukum nantinya ya, hukum itu biar berfungsi. Apa fungsi hukum itu? Fungsi hukum itu adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan katakanlah COVID ini boleh katakan perspektif konflik, harus kita netralisir dengan apa? Karena kita negara hukum ya, dengan aturan main. Aturan mainnya apa? Tadi terkait dengan fungsi hukum, ciptakan peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan konflik, karena fungsi hukum itu adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat. Oke, menarik sekali nih, menciptakan satu produk hukum yang tidak menimbulkan kisruh di masyarakat. Mungkinkah itu Pak? Mungkin, karena itu kan political will, sudah lama sebenarnya. Ya saya ingat ketika orang bicara yang umum, kita negara hukum, yes. Kalau bicara negara hukum kan identik dengan keadilan, yes. Masyarakat hukum itu kan ada yang, mana keadilan? Nah, kan keadilan itu KUHP, kasih uang habis perkara kan misalnya seperti itu. Itu kan sinisme. Nah, sinisme itu kan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Tapi itu kondisi yang harus diluruskan. Nah, oleh karena itu kalau itu dianggap sebagai adanya kecederaan hukum yang tidak bekerja secara normal, ya kita cari solusinya. Nah, itu di tahun 80-an ketika saya sering terlibat dalam seminar nasional misalnya, ya political will, siapa yang pegang kendali political will? Ya, konstitusi kan sudah jelas, ada eksekutif, ada legislatif. Kenapa ada eksekutif dan ada legislatif? Karena nanti kalau kita bicara produk hukum, ketika derajat produk hukumnya itu undang-undang, kan itu produknya antara eksekutif dan legislatif, kecuali memang di bawah undang-undang. Maka itu murni produknya dari eksekutif. Meskipun produk hukumnya itu adalah kendali murni otorisasinya daripada eksekutif, tidak berarti legislatif itu silent. Karena legislatif itu kan lembaga social control yang mewakili masyarakat. Jadi kalau ada produk hukum katakanlah ini produk hukum, kemudian produk hukum itu menimbulkan konflik, itu kan berarti keluar dari tatanan idealnya fungsi hukum. Oke, berarti mudah-mudahan sebetulnya untuk kedepannya tidak ada lagi produk-produk hukum yang mungkin kalau saya flashback ke belakang mungkin ada undang-undang omnibus law dan seterusnya yang menimbulkan banyak konflik ya Pak. Berarti kalau undang-undang itu telah menimbulkan banyak konflik, bagaimana nanti penerapannya itu mungkin ya Pak. Yeah. Oke, mungkin beralih sedikit Pak. Nah, menarik bagi saya sebetulnya sahabat hukum semua saat ini seperti yang saya ketahui bahwa Pak Aziz ini mohon maaf Pak dari suku Madura ya Pak ya. Nah, kalau kita tahu kalau mungkin tidak asing ya banyak sekali yang
banyak sekali profesionalisme hukum atau profesional dari hukum itu yang berasal dari Madura juga, mungkin ada Prof. Mahfud dan seterusnya gitu ya Pak. Nah, kita juga tahu bahwa di Madura itu banyak sekali orang yang juga suka bercanda dan masyarakatnya juga terbagi dalam beberapa kelas gitu. Nah, bagaimana Bapak memandang itu Pak? Kita sedang tidak berbicara suku gitu ya Pak, tapi artinya apa sih Pak stigma-stigma yang banyak, bagaimana Bapak kemudian menanggapi hal tersebut? Gini, Bu Tina, jadi alhamdulillah saya kenyang lah ya hal-hal yang mau bicara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Otomatis di dalamnya ada hukum, ada sosial, ada ekonomi, ada politik. Misalnya saya dalam kurun waktu yang panjang, saya ini jurnalis. Oke. Ya. Berapa lama Pak? Jadi saya nulis itu mulai SMP kelas 2. Pertama kali saya nulis tahun 65. Itu pertama kali saya menikmati honor. Masih ingat Pak apa yang ditulis? Nulis di majalah Vista nomor 17, itu puisi. Saya dapat uang 250 perak, bisa nraktir teman saya satu kelas. Itu pertama kali. Kemudian sebagai tanggung jawab moral saya nulis lagi tentang wisata kelas 1 SMA. Dimuat di majalah Sahabat Pena di Bandung, dapat honor lagi. Nah, terus mulai saya nulis antara lain cerpen. Cerpen saya di halaman 2 kan ada cerita mini majalah Gadis. Nama saya Abu Dianto, sebelum ada Lela Hudori. Nah, mulai tahun 73 ketika saya jadi kuliah di UI, saya menjadi pemimpin redaksi majalah Keadilan, majalah kampus, kemudian staf redaksi di majalah Muhibah di universitas. Kuliah saya juga di Gajah Mada di hukum UI itu. Jadi saya satu kelas sama Busro Muqaddas ya. Nah, kemudian saya di Gajah Mada tahun berikutnya tahun 73-74 saya di Sospol Publisistik. Saya berpikir yang penting saya bisa masuk di Gajah Mada karena hanya untuk menembus asumsi kalau orang tidak kuliah di Gajah Mada bodoh. Ya toh, faktanya saya diterima di Gajah Mada, rektornya waktu itu Pak Suroso. Jadi saya keluar karena saya berasumsi untuk jurnalistik itu bisa dilakukan secara otodidak. Dan saya memulai menjadi pemimpin redaksi itu tahun 73. Nah, sekretaris saya adalah namanya Agus Sumartono. Agus Sumartono itu punya jabatan eselon 1B. Jadi di sekretaris negara. Sampai sekarang masih ada orangnya. Nah, sejak itulah saya terus kampus. Kemudian saya nulis di Suara Pembaruan di Jakarta. Ya, saya dapat honor. Terus kemudian resmi saya jadi pemimpin redaksi mulai tahun 99, awal reformasi. Tapi sebelum awal reformasi saya juga nekun di dunia dosen ini mulai tahun 80. 80 ya? Ya, tahun 80. Mulai tahun 90 saya jadi asistennya Pak Lopa, asistennya Prof. Sutandio, asistennya Prof. Gani. Pak Lopa itu kan ngajar tindak pidana korupsi. Prof. Gani hukum tata negara. Prof. Sutandio sosiologi hukum. Nah, ada perpaduan, di satu pihak saya dosen, di satu pihak jurnalis. Ketika saya jurnalis itu kan mau nggak mau kan saya buat opini. Betul. Ya, satu halaman. Kemudian buat laporan utama, itu tanggung jawab saya. Nah, belum tulisan-tulisan seperti di majalah-majalah Keadilan, kan yang sudah punya nama dan macam-macam. Terus nulis buku. Bahkan saya juga pernah dapat penghargaan tahun 2011 atau 2012, nggak tahu. Terus sampai saya memenangkan hibah bersaing dari seluruh Indonesia, dari semua perguruan tinggi negeri dan swasta itu 4 orang. Nah, buku saya yang dapat hadiah itu 25 juta minus pajak tahun 2012 kalau nggak salah. Itu 25 juta buku hukum lingkungan. Hukum lingkungan. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalau buku ada sosiologi hukum yang juga lumayan, itu kurang lebih 5.000 eksemplar. Saya sendiri baru ketemu sisa-sisa yang bisa saya baca. Kalau lingkungan sudah berapa kali revisi, terus tindak pidana korupsi, terus pertama kali buku yang saya masih ingat adalah Tanya Jawab Hukum Perdata. Itu lama sekali. Jadi memang basicnya suka menulis ya Pak. Yeah. Tapi tadi yang menarik bagi saya adalah quote yang paling menarik itu adalah merasa ter-challenge. Jadi kalau nggak kuliah di UGM itu jadi nggak pinter gitu ya Pak. Itu lucu juga. Mungkin itu memang secara genetik mungkin itu memang challenging gitu ya Pak akhirnya ya Pak. Tapi begini Bu Tina, satu hal ya yang saya juga amazing buat saya sendiri. Kan dulu itu kalau di Madura kan tadi bicara Madura, kalau tidak pejabat bukan keberhasilan. Alhamdulillah saya jadi pejabat negara itu
usia saya baru 28 tahun 9 bulan. Jadi staf ahli Menteri Muda Koperasi waktu zaman Pak Bustono Laripin. Koordinator saya Pak Subiakto. Akhirnya saya diberi tanggung jawab, saya digodok di sini karena saya paling muda waktu itu. Di atasnya saya usianya 42. Nah, terus saya digodok di LPPM setara S2 yang di Patung Tani di situ. Nah, terus saya dikirim di Jawa Timur, pegang wilayah keresidenan, dan saya memiliki peran untuk mengawasi, menyalurkan, menerima, dan viatering terkait dengan pengadaan pangan stok nasional, sarana produksi bimas. Saya orang hukum, masuknya ke ranah ekonomi. Itu, saya jadi pejabat, punya kendaraan dinas, ya terkejut semua. Ya, tapi ya maaf, saya kan idealis banget waktu itu. Karena saya idealis sampai oleh Pak Bus tuh dibilang begini, kalau untuk urusan terkait hukum jangan bicara taktis. Kan perilaku ekonomi itu ada dana taktis macam-macam. Saya dikenal gitu. Jadi, tapi saya punya konsep. Kalau Anda ingin melakukan terobosan, statement keras, ya kamu harus jujur. Ya kalau saya tidak jujur, ya dihantam orang saya kan gitu. Ya siap miskin, iya betul. Nah, jadi dosen kan tahun 80 di Unsas Madura waktu itu. Ketika saya jadi staf ahli menteri itu, Menteri Muda Koperasi ya, saya berpikir, saya sudah sampai nih ceritanya. Kemudian 83 saya berpikir, tes lah lagi saya di Airlangga, S2, oke? Diterima saya, ada syarat di situ. Kalau kita mau melanjutkan studi S2 itu harus melepaskan dari semua jabatan. Saya lapor sama Pak Bus Jenderal, saya mau berhenti. Loh, marah dia. Kenapa? Biasanya orang kan bertahan untuk itu. Betul. Apa alasannya? Saya kuliah S2. Saya suka karena itu lebih ini. Jadi saya lebih memilih kuliah S2. Oke, putus ya ke S2. Nah, saya ya maaf di keluarga juga kecuali istri saya seolah-olah terkejut dengan keputusan saya. Karena kan sudah istilahnya kalau di Madura ya termasuk Pak Mahfud lah. Kenapa dia bertahan di mana birokrasi itu? Kan kalau nggak di birokrat bisa diledekin orang dia kan. Kan contoh seperti itu. Iya. Culture-nya ya Pak. Ya, budayanya seperti itu. Oke Pak, berkaitan dengan dosen Pak, dengan apa yang tadi sudah Bapak ceritakan, dengan story of life-nya Bapak yang memang basically memang Bapak seorang jurnalis, kemudian dosen dan punya idealisme, high idealism gitu ya Pak. Di usia Bapak sekarang dan dengan pencapaian Bapak yang saat ini, ada nggak Pak harapan yang atau mungkin belum kesampaian gitu Pak? Ya, kalau saya selesai, menurut saya udah selesai. Maaf, kemarin saya rapat ya, contoh rapat. Sampai ditantang saya oleh rektor. Dan itu bukannya satu kali. Rektor terakhir mengatakan, Bapak enggak mau jadi profesor? Saya senyum-senyum aja. Saya jawab, kalau saya mau profesor, 97 saya sudah guru besar. 97, waktu kota kompetisinya adalah Profesor Sambas, ya tahun 90 saya masuk, saya sudah lektor. Tahun 90, sudah lektor. Lah kan, berapa akum saya? Sudah 1000 lebih. Padahal Prof. Mahfud itu kan cuma 650, guru besarnya di beliau. Sampai saya diimpasing. Why not Pak? Kenapa tidak? Saya mau sempurna. Karena pada waktu itu 97 kan saya bisa, kan sudah lektor. Kalau diimpasing, taruh saya ikut 650, kayak Prof. Gani kan tidak doktor. Prof. Sutandio tidak doktor. Jadi pada waktu itu jadi jadi profesor itu S2 itu sudah bisa. Oke, ya. Nah, saya memenuhi syarat. Tapi di sini kan tidak mengusulkan untuk saya jadi guru besar. Saya mau sempurna, kata Prof. Sambas, ketua kompetisinya, ya saya sempurna Prof, saya bilang gitu. Bahkan saya tidak memilih mau dijadikan pegawai negeri tahun 90. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Kan saya tes, dipanggil saya ke ruangan beliau. Bapak mau jadi pegawai negeri atau enggak ya? Kenapa Prof? Saya bilang, kalau Bapak mau pegawai negeri nanti terganggu loh guru besarnya. Oh ya, enggak, saya kasih aja yang lain. Nah, kan kalau logika hukumnya tahun 90, saya sudah lektor. Kan berarti lektor kepala misalnya nanti. Ya paling 4 tahun, 5 tahun paling telat sudah bisa guru besar. Kalau mau kan gitu. Nah, kemarin ditantang lagi saya. Padahal waktu almarhum Profesor Dr. Basir Bartos, sudah sampai istilahnya, ini sih Pak Budi, dulu mau di GB kan enggak mau gitu kan. Nah, kenapa gitu ya? Begini, ibaratkan orang sekolah, saya suka sekolah. Sudah selesai sekolah saya. Bahkan saya tahun 2000, kan saya kuliah S3 di Airlangga tahun 93. Saya proposal itu 2 kali. Jadi kandidat doktor saya di Airlangga itu 2 kali. Promotor saya nggak tanggung-tanggung, Prof. Gani. Mantan rektor ya. Senior semua. Prof. Gani meninggal, co-promotor saya
Profesor Dudi Singadelaga, mantan Rektor Unpad. Oke. Pada waktu Prof Dudi itu jadi promotor, saya co-nya Prof Kusnadi, mantan Rektor Gajah Mada. Ketiga-tiganya ini meninggalnya maaf tidak sesuai dengan harapan dan idaman saya. Kalau Pak Gani stroke, Pak Dudi jantung, Pak Kusnadi jatuh dari pesawat. Ya sudah, saya kayak orang tek gitu. Ya sudahlah, sampai oleh Profesor Stoyo masih ada, beliau usianya 95, udah dindah ke ke Undip enggak lah gitu. Nah, ketika Borobudur ini mengadakan program S3 2011, sudah Pak Budi langsung aja, saya ketua kelasnya. Di tahun 2012 saya masih juga pengen kuliah S3 di UI untuk sejarah Amerika. Tapi di sana programnya sudah nggak ada, ya sudahlah gitu. Ya selesai kalau bicara tentang masalah. Jadi sudah di fase hidup Bapak sekarang sebenarnya udah tinggal bersyukur dan selesai aja ya Pak ya. Ya nunggu waktu aja. Oke Pak, terima kasih banyak untuk sharing sectionnya. Mungkin ada 3 kata aja Pak, tips and tricks gitu ya Pak. Karena memang mungkin sekarang ini idealism person tuh udah merupakan sesuatu, mohon maaf dalam tanda kutip, langka ya Pak. Jadi berikan kami tiga kata saja yang mesti dimiliki oleh seseorang yang tetap punya prinsip dan idealisme. 3 kata aja Pak. Pertama, kalau terkait dengan kehidupan, nikmati aja kehidupan itu. Terkait profesi, ya jangan tanggung-tanggung, hayati profesi itu. Kalau saya dosen, apa kekayaan kita? Ya buku, belajar, jangan pernah berhenti itu belajar. Ya sekarang tanyakan ke kita sendiri masing-masing sebagai dosen. Anda sudah punya berapa ratus buku, judul? Kalau di saya, insya Allah lah, kalau hanya 1.000 tuh mungkin masih lebih lah gitu. Baru 1.000, tapi kan 1.000 kan sedikit, 1.000 judul buku. Wow, amazing. Iya dong, ya kan? Makanya saya kan di sini kan ada, di ruang kerja saya buku tuh udah berantakan. Kalau yang di sini mungkin yang ada di lantai 2 gedung C itu kalau hanya sekitar 750 judul ada. Terus di lantai 1 juga masih ada, sebagian juga ada di lantai 6. Yang di rumah lain lagi gitu. Ya kekayaan kita hanya itu, karena di situ sumber pengetahuan. Yang ketiga Pak. Nah, yang ketiga, kalau Anda menekuni satu profesi, lakukan profesi itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan jaga kredibilitas dan integritas. Mudah-mudahan selalu berhasil. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya. Oke, sahabat hukum semua, tadi menarik banget quote-nya bahwa memang setiap penulis itu akan mati, tapi tulisannya itu akan dibaca dan akan menjadi amal ilmu yang terus-menerus. Nah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Pak Ajis Budianto bisa menginspirasi kita, terutama dalam menjalani hidup, menikmati hidup, melakukan semua dengan totalitas dan penuh tanggung jawab. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang ini, mudah-mudahan memberi manfaat dan sampai jumpa tentunya di BCA Bincang Cerita Alumni di segmen-segmen selanjutnya. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.